Shalom, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Malam hari ini saya akan memberikan satu renungan dengan tema menikmati janji Tuhan. Bilangan 23 ayat 19 berkata seperti berikut. Allah bukanlah manusia sehingga ia berdusta, bukan anak manusia sehingga ia menyesal. Masakan ia berfirman dan tidak melakukannya, atau berbicara dan tidak menepatinya? Ayat ini menjelaskan kepada kita bahwa Allah itu bukan seperti manusia. Manusia itu gampang berjanji, gampang memberi harapan, tapi manusia itu juga gampang sekali untuk mengingkari janji. Sangat berbeda dengan Tuhan. Tuhan itu kalau berjanji, maka Dia akan menepatinya. Nah, inilah sebenarnya yang menjadi kekuatan anak-anak Tuhan. Bagaimana saudara dan saya selalu mengingat janji-janji Tuhan, menikmati janji-janji Tuhan. Dan yang menarik, Bapak Ibu, janji Tuhan dalam Alkitab itu kurang lebih ada sekitar 3.000 sampai 7.000 janji Tuhan. Luar biasa, ya. Maka kalau saudara dan saya tidak membaca firman, tidak merenungkan firman, dan kemudian kita menulis janji-janji Tuhan itu kepada kita, maka sebenarnya kita itu menjadi orang-orang yang rugi. Karena apa? Karena saudara tidak akan pernah bisa mengalami dan menikmati janji-janji Tuhan. Karena itu Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, hari ini saya ingin memberikan penguatan pada kita semua. Hidup ini selalu memiliki banyak tantangan dan banyak masalah. Saudara dan saya perlu Tuhan dalam kehidupan ini. Kita perlu harapan, dan harapan itu hanya ada di dalam Tuhan Yesus Kristus. Saudara dan saya bisa kuat kalau kita banyak merenungkan janji-janji Tuhan. Di dalam Alkitab ada janji penguatan, ada janji janganlah kamu khawatir, aku menyertai engkau sampai akhir zaman. Alkitab juga mengatakan bahwa Tuhan berjanji memberikan kehidupan kekal kepada kita. Dia berjanji Dia akan menyertai kita, melewati api kita tidak hangus, melewati air kita tidak akan tenggelam. Dan saudara-saudaraku, ada masih banyak janji-janji Tuhan yang lain. Karena itu saya ingin memotivasi kita, daripada Bapak Ibu banyak merenungkan masalah-masalah, banyak merenungkan ketakutan-ketakutan, banyak merenungkan kekhawatiran-kekhawatiran, lebih baik dan lebih bijak kalau Bapak Ibu merenungkan janji-janji Tuhan. Itulah yang akan meneguhkan hati kita, yang akan menguatkan hati kita, sehingga kita tidak akan gampang tawar hati melewati masalah-masalah dalam kehidupan ini. Mari milikilah kebiasaan untuk suka merenungkan, dan kita betul-betul mengukir janji Tuhan dalam hati dan jiwa kita. Apa yang harus saudara lakukan? Yang pertama, Bapak Ibu baca ayat-ayat Alkitab. Kemudian ketika Bapak Ibu menemukan janji Tuhan, tulislah janji Tuhan itu di dalam HP atau di sebuah buku kecil, Dan setelah itu Bapak Ibu mulai baca lagi, berulang baca, dan kaitkan janji-janji Tuhan itu
dengan masalah-masalah yang Bapak Ibu alami. Percayalah, Bapak Ibu akan mengalami kekuatan demi kekuatan. Itulah yang juga saya lakukan, Bapak Ibu. Saya menulis janji Tuhan di dalam HP saya, bahkan di kertas-kertas kecil saya tulis, dan di situ saya mulai membaca dan saya merenungkannya. Biarlah kebiasaan yang baik ini akan kita kerjakan bersama-sama, dan saudara akan mengalami kekuatan demi kekuatan. Puji Tuhan, selamat menikmati janji Tuhan. Tuhan memberkati.